Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Aji. Tetap ya Bu Aji ya, amin. Ya Allah, Putri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, semangat ya. Hari Minggu gitu Iya, ya. betul. Kita menghabiskan waktu bersama nih pemirsa. Mungkin yang gabut nggak kemana-mana, mending nonton kita di Apa Kabar Indonesia Tanggal Akhir tua Pekan. gabut di rumah aja. Iya kan biasanya gitu kan nggak kemana-mana kan. Nah karena kita punya banyak informasi ya, mulai dari informasi inspiratif, kemudian juga ada informasi menarik lainnya, kriminal yang mengelus dada pun semua lengkap. Pokoknya sore hari ini akan kami sajikan Ada juga untuk promo Anda. film baru nih Put. Nah itu dia, bolehlah di-spill dikit dong. Pemainnya aktris papan atas tanah air. Betul. Yang pasti. Putri pasti tahu. Tahu dong. Tapi jangan di-spill Kita sekarang simpen deh. dulu ya, biar pada pemirsa penasaran dan nonton terus kita nih. Tapi kita punya berita apa dulu Put? Nah, kita nanti menuju ke sana, tapi kita punya informasi pembuka lainnya untuk Anda pemirsa dari seorang balita laki-laki yang berusia 4 tahun yang tinggal di kontrakan Kampung Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan yang meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Inilah foto seorang balita laki-laki berusia 4 tahun yang meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri di Kampung Jombang, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Peristiwa ini diketahui setelah polisi menerima laporan dari pihak keluarga korban pada Sabtu dini hari. Warga pun kaget saat polisi mendatangi kontrakan untuk mengamankan pelaku yang tak lain ayah kandung korban. Korban meninggal dunia di rumah sakit saat mendapatkan perawatan, diduga karena luka bekas penganiayaan. Seorang tetangga mengatakan ayah korban memang sering bergaul dengan tetangga, tapi ibu dan anaknya tidak pernah bergaul. Tetangga juga sering mendengar tangisan anaknya setiap malam. Namun saat ditanya warga, keluarganya bilang tidak ada apa-apa. Setelah polisi mendatangi kontrakan untuk mengamankan pelaku, barulah ibu korban mengaku dia dan anaknya sering dianiaya pelaku. Kalau untuk ibunya sendiri pernah mengadu, pernah dianiaya oleh suaminya dengan ibu atau tidak? Enggak, ya semenjak itu enggak, baru kemarin pas ada polisi, baru dia bilang. Bilang apa Bu? Katanya waktu Bude ketok-ketok itu saya lagi dicekek, saya mau keluar nggak bisa, pas anaknya nangis, udah gitu aja. Saat ini pelaku yang juga ayah korban sudah ditangkap polisi. Kasus ini sudah dalam penyidikan unit PPA Polres Tangsel. Namun kepolisian belum bisa dimintai keterangan dengan alasan masih melakukan pengusutan lebih lanjut terkait motif penganiayaan tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Informasi lain pemirsa, seorang pria di Nganjuk, Jawa Timur babak belur diamuk massa setelah tertangkap tangan mencuri sepeda motor. Aksi nekat pelaku pencurian motor berakhir tragis setelah menjadi sasaran amuk massa saat akan dibawa ke kantor polisi. Melihat wajah pelaku, warga yang geram langsung mengeroyok pelaku dengan bogem mentah bertubi-tubi. Situasi sempat memanas dan sulit dikendalikan petugas Polsek Gondang dan Sukomoro. Demi menghindari amukan massa lebih lanjut, polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Karena kemarin pada waktu kita melakukan penangkapan, yang bersangkutan itu sudah dicurigai sebagai pencuri, sehingga pada waktu penangkapan masyarakat merasa emosi dan melampiaskan pada si pelaku, sehingga anggota kemarin melakukan upaya pengamanan terhadap pelaku. Pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian kemudian dibawa ke Mapolsek Gondang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Kasyanto Yancong, TV One mengabarkan.
Pemirsa, bocah perempuan berumur 10 tahun pengidap lumpuh otak dan gizi buruk warga Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Banten akhirnya dibawa ke RSUD Banten oleh Muspika Kecamatan Bojong. Beginilah suasana saat Muspika Kecamatan Bojong dan Desa Banyumas membawa langsung Ririn, seorang anak berusia 10 tahun warga di Kampung Carang Datang, Desa Banyumas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Rumah Sakit Daerah Banten untuk mendapatkan perawatan. Diketahui saat lahir Ririn memiliki berat badan normal yaitu 3,4 kg, namun memasuki usia 4 bulan, Ririn mengalami demam tinggi dan kejang-kejang. Sejak saat itu kesehatannya memburuk, hingga akhirnya divonis menderita lumpuh otak dan gizi buruk dan kini berat badannya hanya 7 kg. Kepala Puskesmas Bojong Ita Rosyawati mengaku jika pihaknya sudah memantau kondisi Ririn sejak masih dalam kandungan. Hingga saat ini berat badan Ririn yang makin memburuk di usianya ke-10 tahun. Pihak Muspika Kecamatan Bojong pun membawanya ke RSUD Banten. Sudah ditangani sejak beliau hamil, kemudian melahirkan bayi, balita, kemudian sampai saat ini pun masih kita tangani. Jadi kami bersama dengan Muspika, Kepala Desa, TKSK, sama-sama membawa anak Ririn ke Rumah Sakit Banten dan alhamdulillah sudah masuk ruangan. Sementara itu, orang tua Ririn, Cindy Suciawati, berterima kasih kepada pihak Muspika Kecamatan Bojong karena sudah membawa anaknya ke RSUD Banten. Ia berharap ke depannya pemerintah bisa terus membantu memantau kesehatan Ririn. Ada pantauan dari pihak Muspika semua, dipantau sebagai si Ririnnya gitu kan. Anak ibu berarti udah masuk ruang perawatan ini? Sudah masuk, dikawalin sama Muspika semua. Dari Pandeglang, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke Pangandaran, Jawa Barat, di mana diduga akibat mabuk dan ditolak rujuk, seorang pria nekat menusuk leher mantan istrinya hingga korban luka parah. Usai melakukan aksi nekatnya, pelaku langsung melarikan diri. Mang Toyo, kana mobil atuh, kana mobil. Inilah video amatir yang menunjukkan saat korban yang bernama Tia Permatasari terkapar penuh luka di tengah rumahnya di Purwasari, Padaherang, Pangandaran, Jawa Barat. Tetangga yang melihat kejadian ini langsung mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Namun lantaran luka tusuk di bagian leher yang cukup parah, korban terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Pandega, Pangandaran. Menurut Ketua RT setempat, peristiwa berawal ketika korban dan pelaku sedang berkumpul dengan 3 orang teman pelaku. Mereka sempat memberi miras hingga mabuk bersama. Namun diduga terjadi pertengkaran yang dipicu oleh penolakan korban terhadap pelaku yang meminta rujuk berumah tangga. Katanya sama suaminya, dia ditusuk-tusuk pakai gunting. Langsung saya bawa ke puskesmas aja. Dari puskesmas. Suaminya itu sebenarnya pingin kembali lagi, tapi istrinya nggak mau. Usai melakukan aksi nekatnya, pelaku langsung melarikan diri dan kini tengah dalam pengejaran polisi. Sementara korban masih dalam perawatan intensif akibat luka parah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, Denny Rudini, TV One mengabarkan. Pemirsa, perempuan disabilitas diusir warga karena hamil di luar nikah di Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Korban diduga menjadi korban kekerasan seksual hingga hamil. Aksi pengusiran korban tersebut viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu dan bapak, inilah anak disabilitas yang kena musibah. Inilah video viral di media sosial saat perempuan disabilitas diusir oknum warga karena hamil di luar nikah di Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Bapak yang kedinasan sosial. Menanggapi video viral tersebut, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui unit perlindungan perempuan dan anak Padang Pariaman langsung turun ke lokasi untuk memastikan keamanan korban.
Kepala Unit PPA Padang Pariaman menyebut setelah melihat kondisi korban yang dalam keadaan hamil 7 bulan serta memperhatikan lingkungan dan tempat korban tinggal, pihaknya berinisiatif untuk mengamankan korban terlebih dahulu karena hal tersebut menyangkut keselamatan dan kesehatan korban. Ya, karena ada oknum warga yang tidak senang terhadap keluarga korban ini. Karena kejadiannya udah berapa kali katanya, masih terulang lagi. Jadi itu ada indikasi ketidaksenangan dari warga setempat ini. Untuk sementara ini kita tampung dulu di rumah warga, nanti sambil pemerintah dan artinya UPTD PPA mencarikan solusi yang terbaik untuk korban dan kehamilannya nanti. Sementara wali nagari di wilayah setempat menyatakan isu yang menyebutkan pengusiran oleh warga tersebut tidak benar. Namun Yonedi tidak menampik adanya pengusiran oleh oknum warga, lebih tepatnya tetangga tempat korban tinggal. Sebenarnya kalau diusir warga secara keseluruhan enggak ya. Ini berawal dari kejadian anak ini keterbatasan mental, itu ketahuan hamil sudah 7 bulan. Jadi mungkin karena inilah warga sebagian yang merasa ini tidak bagus, maka adalah sebagian yang dikatakan mengusir, enggak juga ini kan, cuma untuk pengamanan mungkin. Resah. Kini korban telah dievakuasi di unit PPA Padang Pariaman ke tempat yang lebih aman untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi aksi bela Palestina. Pemirsa, ribuan masyarakat kota Banda Aceh dan Aceh Besar kembali menggelar aksi solidaritas untuk masyarakat Palestina pada Minggu pagi tadi. Selain melakukan aksi, pemerintah kota Banda Aceh beserta masyarakat juga menggalang dana dan melakukan doa bersama untuk para saudara yang telah gugur di Palestina. Ribuan masyarakat kota Banda Aceh dan Aceh Besar melakukan long march dari Taman Ratu Saifuddin menuju halaman Stadion Haji Dir Murtala, kota Banda Aceh. Ribuan massa yang ikut dalam aksi tersebut membentangkan bendera Indonesia dan Palestina sepanjang 50 meter lebih. Kegiatan aksi bela Palestina juga bertepatan dengan rangkaian acara Gebyar Muharram 1447 Hijriah tahun ini. Selain melakukan aksi, dalam kegiatan itu juga warga menggalang dana dan doa bersama untuk masyarakat Palestina yang saat ini dijajah oleh militer Israel. Sebanyak 2 miliar lebih donasi dari masyarakat telah terkumpul dan nantinya bantuan donasi dari warga Banda Aceh ini akan disalurkan untuk masyarakat Palestina. Melaksanakan kegiatan Gebyar Muharram di mana kami berkolaborasi dengan PT Anarak. Alhamdulillah dengan kolaborasi ini terkumpul lebih 2 miliar lebih ya pada kegiatan aksi bela Palestina dan Banda Aceh Palestina ini. Selain itu, sejumlah warga yang ikut dalam aksi solidaritas ini juga mengaku ikut terpanggil untuk ikut serta dalam aksi tersebut. Mereka juga menyuarakan agar masyarakat Indonesia dapat memboikot seluruh produk yang berafiliasi dengan Israel. Acara yang berlangsung di Stadion Haji Dir Murtala, Banda Aceh itu juga mendatangkan penyanyi religi Aunur Rafiq Lil Firdaus yang lebih dikenal sebagai Opik. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyampaikan sejumlah temuan baru dalam kasus tewasnya diplomat muda di kamar kosnya. Ya, di antaranya pemirsa, Arya terlihat berada di lantai paling atas gedung Kemenlu pada malam tanggal 7 Juli. Telepon genggam yang hilang, tas ransel, dan jinjingan belanjaan serta wajah yang tertutup plastik saat ditemukan.
Polda Metro Jaya menyampaikan sejumlah temuan baru dalam kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru di kamar kosnya Gondang Dia pada 8 Juli pagi hari. Ternyata, sehari sebelum kematiannya, Arya diketahui sempat menyambangi rooftop atau lantai 12 di gedung Kemenlu dan meninggalkan sejumlah barang bawaannya. Pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian. Dalam rekaman, sang diplomat muda itu terlihat sendirian di rooftop pada 7 Juli hingga menjelang tengah malam. Namun saat turun dari ketinggian gedung, tas ransel dan jinjingannya hilang. Polisi juga mengungkap bahwa saat ditemukan, wajah Arya tak hanya terbalut lakban kuning, namun juga kantong plastik. Tak hanya itu, ternyata telepon genggam Arya hingga detik ini juga belum ditemukan oleh pihak kepolisian yang bisa jadi merupakan bukti utama yang jadi alat untuk mengungkap kebenaran. Belum. Tadi kami sampaikan, kami tidak menemui hambatan. Sementara itu, pihak Kementerian Luar Negeri menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan Arya Daru pada pihak hukum yang berwenang. Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan pada kepolisian RI yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Sejak awal kejadian tanggal 8 Juli 2025 lalu, Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk, termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian pada saat itu. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut certainly merupakan sepenuhnya kewenangan dari kepolisian. Hingga saat ini, penyelidikan terkait kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih terus dilakukan. Kepolisian mengkonfirmasi sudah ada hasil uji lab 4. Namun polisi masih menunggu hasil penyelidikan lebih lengkap untuk kemudian disinkronisasi. Untuk kasus diplomat, untuk hasil lapor sudah, sekarang masih dalam mensinkronisasi, kemudian mengumpulkan semua alat bukti, ya kan, untuk menemukan fakta sebenarnya bagaimana, ya. Nanti akan disampaikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya langsung. Lantas akan berujung kemanakah kasus Arya? Meski kepingan-kepingan misteri kematiannya mulai terkuak satu persatu. Dan seperti apa hasil uji lab 4 yang dikonfirmasi pihak kepolisian? Dari Jakarta, Hafsah Syafira, Indra Galih, TV One mengabarkan. Pemirsa, 7 orang pelajar terekam CCTV saat menyerang warga atau rumah warga di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam rekaman CCTV, 7 orang pelajar berboncengan 2 sepeda motor berhenti di depan rumah warga di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten.
Tanpa alasan yang jelas, 7 orang pelajar itu kemudian melempari rumah warga dan mengancam warga dengan menggunakan kayu yang mereka bawa. Aksi penyerangan ini tidak berlangsung lama lantaran sejumlah warga mengusir mereka. Para pelajar ini pun kabur meninggalkan lokasi. Unit Reskrim Polsek Kresek yang melakukan penyelidikan akhirnya mengamankan 7 orang pelajar ini dari sekolah mereka yang tidak jauh dari lokasi penyerangan. Meski awalnya terlihat garang, 7 pelajar yang diamankan polisi ini justru menangis histeris ketika dipertemukan dengan orang tua mereka. Pemirsa, berikutnya kita bergeser ke Penjaringan Jakarta Utara, di mana pencurian spion mobil terjadi di Jalan Muara Karang, Pluit, Penjaringan Jakarta Utara, rekam kamera pengawas. Ya, polisi meringkus 2 orang pelaku. Kita lihat bersama pemirsa, inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan 2 pelaku pencurian spion. Pelaku ini menargetkan spion mobil mewah yang terparkir di Jalan Muara Karang, Pluit, Penjaringan Jakarta Utara. Dalam melancarkan aksinya, 1 pelaku berjaga di atas motor untuk memantau situasi dan 1 lainnya sebagai eksekutor. Kurang dari 1 menit spion mobil dipatahkan dan langsung dibawa kabur pelaku. Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus 2 orang pelaku pencurian spion mobil itu. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku adalah spesialis pencurian spion mobil yang sudah beraksi sebanyak 6 kali di 3 wilayah di Jakarta. Pelaku ini kemudian menjual sepasang spion curiannya seharga Rp500.000. Aduh ya ampun, kayak sedih banget. Tisu mana tisu? Belum Putri, belum. Itu udah sedih tau, itu udah sedih. Iya, tapi belum, kita mau ngobrol dulu sama pemainnya yang udah hadir di sini nih, yang tadi kita spill. Luntur nggak? Siapa yang udah hadir di sini? Yang ada tadi di layar udah hadir di studio. Kita kenalkan ya satu persatu. Yang pastinya adalah siapa yang tidak kenal? Siapa yang nggak kenal? Mbak Marsha Timothy. Apa kabar, Mbak? Baik. Sebagai pemeran Mutia. Dan juga ada Mbak Prita Gita Ariana Negara, sutradara dari film Liora. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak Prita. Tadi acting saya udah bisa belum, Mbak? Bagus. Dan yang satunya lagi ada Mbak Aimee Saras, pemain film Liora sebagai Vika ya Mbak ya di film itu. Apa kabar semuanya? Baik. Kapan kita bisa bergabung? Bisa berikutnya mungkin. Bisa ya. Film berikutnya ya, boleh ikut audisi. Oke, mungkin langsung saja kali ya ke Mbak Marsha terlebih dahulu. Mbak Marsha, apa sih yang membuat Mbak Marsha tertarik gitu main film Liora ini? Kan pastinya sebelumnya baca-baca dulu ya, sebelum deal gitu. Apa sih yang bikin sebelum deal? Yang pertama pasti sebelum skenario itu jadi udah ada sinopsisnya. Dari sinopsisnya aja tuh udah membuat aku jatuh hati. Udah suka banget dengan ceritanya, dengan karakternya, dengan apa yang ingin disampaikan filmnya. Terus skenario jadi tambah suka lagi, terus tahu sutradaranya siapa, terus tahu teman-teman mainnya siapa, semakin yakin. Kalau Mbak Prita sendiri ini kan dari novel ya? Diangkat buku. dari buku gitu. Apa kendala tantangannya mengangkat cerita dari buku dihadirkan di film layar lebar? Sebenarnya sih buku itu kan juga berdasarkan cerita tentang seorang perempuan yang pengen punya anak ya sebenarnya. Nah, dari situ kan ada yang namanya skenario. Jadi sebetulnya nggak terlalu sulit kalau saya menerimanya sudah dalam bentuk skenario. Jadi memang sudah tinggal menambah-nambahi yang sekiranya kurang dramatis atau kurang bisa dilogikakan, bumbu-bumbu gitu. Berdua nih sama dia sebenarnya. Diam-diam dia penulis. Nah, kalau tadi kan Mbak Marsha bilang seru karena lawan mainnya. Ini kira-kira Mbak Aimee seru juga kan lawan mainnya Mbak Marsha? Kan seperti tadi dibilang, siapa tak kenal Marsha Timothy? Tapi saya manggilnya Caca aja gitu kan ya. Caca, banyak belajar, saling belajar pasti ya terus untuk berkarakter karena kan kita berkesinambungan. Jadi sebuah satu tim. Oke. Tapi kalau karakter masing-masing ini sebetulnya cocok banget dengan karakter di real life ya? Atau sebetulnya ini agak sulit sebenarnya, ada tantangan tersendiri nggak sih meranin peran masing-masing?
Aku tahu dia enggak. Perannya berbeda kayaknya dengan orang aslinya. Aku ya beda sih. Journey-nya juga beda. Apa yang dialami karakter itu tidak aku alami gitu. Jadi memang butuh pendalaman, makanya kita ada workshop, kita ada reading, ngobrol sama sutradara. Itu yang banyak membantu. Tapi Mbak Marsha sempat ngobrol sama Bu Menteri nggak sih soal pendalaman karakter ini? Kalau pendalaman karakter, aku jujur lebih sama Prita. Karena kan memang film ini kita berangkat dari buku, lalu di skenario. Jadi yang kita jalankan berdasarkan skenario. Jadi karena film ini bukan biografi ya, jadi ketemu hanya kenalan. Tapi untuk pendalaman karakter, kita semua itu lebih dengan sutradara. Oke, termasuk nggak sih kayak menyamakan suara, logat, cara bahasa dengan Bu Menteri nggak juga ya sebetulnya? Seperti tadi aku bilang ya bahwa ini bukan biopik, jadi ini inspired by true events, tapi bukan plek-plek semua harus sama. Jadi kita memang tidak ada pendekatan itu gitu. Ketemu kita hanya berkenalan. Ya beberapa yang mungkin aku bisa pick up mungkin di pick up gitu, tapi nggak ada pendekatan khusus untuk cara bicara, cara jalan atau yang lainnya enggak. Kalau karakter Vika ini sendiri tuh seperti apa sih di film Liora ini, Mbak Aimi? Vika ini sahabatnya dari Mutia. Jadi kita ada berempat, ada Mutia, Vika, dan juga ada Kathy dan Nafira. Jadi pastinya seseorang, kita perempuan-perempuan independen berkarir dan juga berkeluarga, pasti tetap perlu dukungan, persahabatan. Yang saya suka dari cerita Liora ini dan juga Mbak Prita menggambarkan persahabatan kita tuh erat. Bagaimanapun kita sesibuk apapun, problem yang dialami oleh Mutia ini kan menantikan buah hati. Vika, Nafira, Kathy, aku sebagai sahabatnya juga tetap selalu ada, dan di situ aku banyak sekali belajar betapa it's so treasurable gitu kan, saling respect, tidak menghakimi, dan tentunya juga ada di dalam bahagia dan juga dalam suka duka gitu sih. Kayaknya bakal menguras emosi sih ya. Buat ibu-ibu, buat wanita karir mungkin cocok banget nonton ini gitu ya. Gimana perempuan support perempuan begitu. Tapi Mbak Prita, kenapa memilih Mbak Marsha dan juga Mbak Aimi? Jawab jujur Mbak, jawab jujur nggak apa-apa Mbak. Kenapa bukan Putri? Belum kenal, mungkin nextnya Mbak. Ini kayaknya Putri. Ini Mbak. Karena memang saya rasa tidak ada yang lebih tepat memerankan Mutia kecuali Marsha Timothy. Begitupun Vika. Beneran? Beneran ya Mbak? Beneran. Tapi ini beneran kan? Bukan karena di depan. Atau nanti kita ngobrol deh di belakang. Di belakang nanti. Di belakang aja ya ngobrolnya ya. Kalau gitu nanti kita bahas lagi selanjutnya Mbak. Kita jeda dulu karena saya mau dengar jawaban jujur dari Mbak Prita pemirsa. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Tadi kita udah dapat ya jawabannya ya off the record dari Mbak Prita. Kira-kira jawaban jujurnya kenapa memilih Mbak Marsha dan Mbak Aimi. Tapi saya juga mau nanya, tadi karena nggak boleh dibocorin ya udah saya simpen. Tapi saya mau nanya juga nih, berapa lama sih proses ini Mbak? Dari mulai persiapan, kemudian syuting, editing, sampai akhirnya rampung dan siap ditayangkan? Kalau total sih ada 9 bulan lah kayak orang mengandung. Ya. Ada kendala nggak sih Mbak? Kalau totalnya kendala. Enggak lah ya, artis-artis papan atas ya. Iya sih, cuman tadi udah latihan kan, action cut next sudah gitu. Gue tinggal ngomong action cut next sudah kalau pemainnya Marsha Timothy sama Amy Sarasa. Enggak sih, sebenarnya kendala enggak, karena timnya oke, secara produksi juga kita 12 jam kerja gitu ya. Terus ya memang dengan pemilihan pemain itu penting karena itu tadi selain mereka punya kecerdasannya sendiri, sehingga ketika kita membutuhkan pengarahannya seperti apa, mereka udah langsung bisa menangkap. Mbak Prita mungkin bisa dijelaskan sejauh mana sih peran dari Mbak Mutia, dari Ibu Menteri sendiri untuk memilih, saya mau pemain ini untuk karakter ini, pemain ini untuk karakter ini, ada nggak sih? Iya, memang sangat dibuka peluang untuk dapat ACC gitu ya dari Bu Mutia gitu. Jadi memang Bu Mutia ini juga cukup punya ruang yang luas untuk
ikut memutuskan keputusan terakhirnya ada di siapa gitu pemainnya. Gitu sih. Sangat-sangat. Oke, kalau Mbak Marsha sendiri, kalau tadi kan mungkin nggak ada kesulitan ya dari sisi sutradara ya, tinggal merem, jalan, cut jadi gitu ya. Mbak Marsha sendiri kira-kira apa nih tantangan, kendala, mungkin kesan-kesan dan yang selama dijalani proses syuting gitu, ada kendala kah mungkin? Itu menurut dia tuh berbohong ya. Nggak mungkin ya syuting gak ada kendala, nggak mungkin. Bagaimana setelah cut dia masuk ke dalam set dan balik lagi cut lagi balik lagi ke dalam set. Jadi ya mungkin bukan kendala, tapi memang beruntungnya kita punya waktu untuk berdiskusi dan Prita tuh selalu bisa 24 jam kalau ada pertanyaan bisa WhatsApp. Telepon juga boleh kalau dia nggak tidur ya. Ada apa-apa ya. Iya, untuk nanya gitu, apa yang masih janggal, apa yang nggak enak, apa yang ingin ditambahkan gitu, bertukar pikiran lah gitu. Jadi karena proses itu berjalan dengan baik, jadi ketika kita syuting, yang dibilang kendala itu ya bisa diminimalisir. Mbak Imi, ini kan ada nama-nama besar ya sebagai cast film Liora ini. Ini nggak sih gimana menyesuaikan untuk berakting dengan para pemain-pemain papan atas nih? Dia lebih berat lagi nih, permainannya musikal nih. Saya nggak bisa jadi dia. Tap dancing saya. Oh, Tapi kita juga papan kok seluncuran. Iya, makanya kan. Aku saya papan seluncur di laut gitu. Kalau aku kan memang biasa nyanyi, tapi kan belajar dulu juga pernah manggung di teater musikal juga kan. Jadi memang core dari teater musikal kan sebenarnya acting, berakting, dan tentunya kalau misalnya yang namanya acting mau papan atas, mau yang baru mulai karirnya, kita harus, iya kan, kita tetap harus saling belajar dan intinya sih itu kan menambah ilmu gitu kan. Dan wow, aku ketemu papan atas, love gitu kan. Enggak, tapi maksudnya kadang-kadang suka pernah ketemu juga gitu. So I think luckily udah pernah ketemu, kecuali mungkin Olga ya sama Darius ya. Jadi I think it's all about chemistry, dan mungkin kalau aku balik lagi ke banyak belajar aja sih gitu kan dari yang namanya acting dengan siapapun, mau nama besar atau tidak, kita semua satu produksi, satu tim, it's one whole big ensemble cast. Tapi udah kenal Mbak Marsha itu udah lama atau baru? Ya, memang udah lama ya. Mama Jadi kita juga udah tahu. Jadi udah bonding lah ya. Nggak perlu. Chemistry-nya udah dapat lah Jadi ya. bersyukur itu juga sih. Mungkin juga kan udah maybe it's all about the time. Ya, timing ya kan. Seperti penantian. Ini aktor atau pelawak ya sebenarnya? Iya, dua-duanya kayaknya. Dua-duanya bisa kayaknya. Bisa ya. Pelawak juga acting soalnya. Oh iya benar sih. Oh, iya kan? Harus bisa ya. Tawa peres gitu ya, karir ya. Tapi seru banget sih obrolan kita. Nah, saya juga pengen nih, mungkin Mbak Marsha atau Mbak Amy dan juga Mbak Prita, bolehlah diajak begitu ya penonton kita untuk bisa menyaksikan tanggal berapa nanti tayangnya? 7 Agustus. Ya. Oke, 7 ya, bukan 17 Agustus. 7 Agustus. Minggu depan loh, 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi. Nah, mungkin ada harapannya bisa disampaikan langsung? Mau kamu rangkum? Harapan-harapan kita. Ya harapan kalau aku sih berharap apa yang kita buat dengan hati ini, pesan-pesan yang ingin kita sampaikan, cinta, kesabaran, kekuatan, semangat itu bisa tersampaikan bagi semua yang menonton. Amin. Tambahkan dong sutradaranya. Ini dulu. Tentunya selain inginnya sih menyentuh hati semua, dan untuk para pejuang garis 2 ini untuk tidak merasa sendiri ketika menonton Liora Penantian Buah Hati. Kalau saya sih berharap, bukan ya ceritanya ya. Oke, alhamdulillah nggak jadi. Ya kalau saya sih sebetulnya harapannya lebih kepada mudah-mudahan ini akan membawa semangat buat mereka-mereka yang masih berjuang atau pernah kehilangan atau memang baru akan berjuang gitu, untuk ya selalu ada harapan. Jangan pernah menyerah ya, Mbak. Putri pasti nonton? Oh, saya kira mau disuruh ngasih harapan juga, bukan ya? Bukan. Saya berharap saya juga nanti bisa nonton ya tanggal 7. Pokoknya jangan lupa ya. Harus tanggal nonton. 7 Agustus kita saksikan bersama film Liora di bioskop kesayangan Anda. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Seru banget. Pengennya sih sampai maghrib ya. Tapi sayangnya waktunya nggak ada. Jadi terima kasih banyak Mbak Caca, Mbak Prita, Mbak Amy sudah bergabung. Sukses terus buat filmnya, sukses Amin. terus buat karirnya, dan sehat selalu. Sama-sama, thank you. Ya, apa kabar Indonesia Akhir Pekan masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Berawal dari resep keluarga turun-temurun, dawet sambal khas kuliner Kulon Progo Yogyakarta menjadi salah satu budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. Dawet yang biasanya disantap sebagai minuman yang memiliki rasa manis, kini menjadi sebuah kuliner khas dengan cita rasa yang unik. Sebelumnya, dawet sambal diberi nama dawet pecel dengan topping sayur-sayuran dan sambal pecel di atas dawet. Yang menjadi penerus dawet sambal. Hingga akhirnya Nyi Ponirah, pencetus resep dawet sambal, memodifikasi dawet pecel menjadi dawet sambal dengan resep tersendiri. Dawet sambal kini diberi topping bawang goreng, tahu goreng, toge, dengan sambal yang memiliki cita rasa manis, pedas, dan gurih. Nyi Ponirah biasa menjual dawet sambal setiap hari Rabu dan Sabtu di pasar terdekat, serta melayani pembuatan di rumahnya melalui berbagai program kunjungan desa wisata setempat. Dawet dinamai dawet sambal, dawet pecel. Dulu itu kan hanya pecel, juro, sambal, sama sayur-sayuran itu, sama cendol. Kalau mbah itu lalu udah bikin sendiri itu bumbu-bumbunya yang ditambah, ada brambang goreng, ada tahu goreng, ada itu toge itu yang nambah mbah sendiri kan. Para pengunjung mengakui menyantap dawet sambal memiliki sensasi yang berbeda dibandingkan dengan dawet yang dikenal sebagai minuman. Walau dawet sambal memiliki rasa yang pedas, namun tidak mengurangi kenikmatan dan rasa segar dari dawet. Ini sensasinya rasanya beda ya dari yang lain, karena dawet tapi ada campuran manisnya sama pedesnya, terus ada campuran sayur sama tahunya juga, jadi kayak nikmat banget gitu di mulut. Rasanya gimana Mbak? Kan ada sambelnya ya, cocok nggak sih sama dawet? Cocok banget malah. Kalau di Bantul kayak apa ya, kayak mie petil gitu, mirip. Ini udah pernah nyoba sebelumnya Mbak? Sebelum tahun lalu udah pernah sekali, ini yang kedua kali coba. Harga dawet sambal ini dibanderol hanya Rp10.000 per porsi. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan sensasinya dawet sambal ini, Anda bisa menikmatinya saat berkunjung ke Kulon Progo. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi berhasil menangkap 5 komplotan atau 5 pelaku komplotan curanmor yang kerap beraksi di tempat parkir umum minimarket di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV yang ada di sejumlah minimarket, para pelaku ini selalu melancarkan aksinya bersama-sama sejak 5 tahun terakhir. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing. Ada yang bertugas memantau situasi, sementara pelaku lainnya mengeksekusi motor dengan menggunakan kunci T. Tidak tanggung-tanggung, para pelaku ini berhasil melarikan puluhan unit motor yang kemudian dijual dengan harga murah. Saat ini para pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan menduga masih ada pelaku lainnya yang belum tertangkap. Informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia akhir pekan hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang bersama Andromeda Merkuri dan Nadila Saleh. Saya Sita Paprika. Dan saya Putri Windasari pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.